Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai rancangan asesmen pembelajaran kami kelompok 4 mengenai pelajaran matematika SD di kelas 3. Materinya yaitu pengukuran panjang dan berat satuan baku. Adapun anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri Muhammad Ramadhani Mubarak dengan akhiran NIM 035 dan rekan saya Miftahul Ulum dengan akhiran NIM 049. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai rancangan asesmen pembelajaran matematika untuk kelas 3 di SD dengan materi pengukuran panjang dan berat satuan baku, di mana dalam pembelajaran ini kami akan menggunakan 3 jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif atau asesmen for learning, dan asesmen sumatif. Mana ketiga kegiatan ini adalah asesmen penting untuk mendukung proses pembelajaran. Untuk capaian pembelajarannya itu mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku, menentukan hubungan antar satuan baku panjang cm dan meter dan antar satuan berat gram dan kilogram. Tujuan pembelajarannya itu murid mampu mengukur dan membandingkan panjang serta berat benda di lingkungan sekitar menggunakan alat ukur baku yang sesuai seperti cm, meter, gram, dan kilogram. Dari CP dan TP ini kita dapat membekali siswa kelas 3 SD dengan keterampilan praktis untuk menentukan nilai panjang dan berat secara akurat menggunakan alat ukur baku seperti penggaris, meteran, dan timbangan, serta satuan yang tepat seperti cm, meter, gram, dan kilogram. Melalui proses ini, siswa tidak hanya belajar berhitung, tetapi juga mengasah ketelitian, kemampuan estimasi, dan pemahaman logis mengenai perbandingan ukuran benda-benda di lingkungan sekitar mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, memasuki tahap asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnostik yang kami rancang adalah menggunakan pertanyaan pemantik dengan menampilkan gambar visual seperti yang tertera di layar. Nah, di sini kami menggunakan pertanyaan, yaitu yang pertama ada alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur satuan centimeter. Kami sini mencantumkan antara dua jawaban, antara timbangan dan penggaris. Nah, pertanyaan kedua tuh untuk mengukur satuan panjang pensil menggunakan penggaris atau timbangan. Sebenarnya ada tujuan dari rancangan asesmen diagnostik ini adalah untuk mengetahui seberapa paham murid tentang fungsi penggaris dan timbangan dan memastikan murid tidak tertukar antara konsep panjang dan berat sebelum melakukan praktik. Dan dari asesmen ini kita bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Di sini ada asesmen for learning atau asesmen formatif. Asesmen ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk memberi angka nilai 0 sampai 100, melainkan untuk memantau kemajuan murid dan dapat memberikan umpan balik langsung agar mereka bisa memperbaiki kesalahan pada saat itu juga. Nah, untuk mengambil data kemampuan murid secara akurat, kami akan menggunakan 2 instrumen, yaitu yang pertama ada lembar observasi kinerja, di mana ini adalah instrumen yang digunakan guru untuk mencatat perilaku dan keterampilan murid saat melakukan praktik secara langsung pada saat proses pembelajaran. Seperti tabel yang telah kami buat ini, pertama itu kriteria. Pertama ada ketepatan mengukur menggunakan penggaris. Di sini kita bisa mencontreng ya jika murid itu bisa mengukur menggunakan penggaris. Nah, selanjutnya yang kedua ada ketepatan memilih alat ukur satuan seperti centimeter, meter, gram, dan kilogram. Bila murid itu sudah bisa, kita juga bisa mencontrengnya di bagian ya. Jika tidak, kita mencontrengnya di bagian tidak. Terakhir ada kemampuan membaca skala pada timbangan berat. Seperti itu juga ya, bisa dicontreng jika bisa, contreng ya, jika tidak, contreng tidak. Selanjutnya sini kami juga membuat LKPD. Tujuan membuat LKPD ini, siswa itu mampu menganalisis ketepatan pengukuran panjang menggunakan alat ukur. Nah,
Untuk soalnya menggunakan soal cerita. Budi mengukur pensil dimulai dari angka 1 dan hasilnya menunjukkan angka 11. Pertanyaannya, apakah panjang pensil Budi itu benar-benar 11 cm? Dan lalu murid itu diminta menjelaskan jawabannya. Tujuan utama dari penggunaan dua instrumen ini adalah dalam asesmen for learning adalah untuk menciptakan penilaian yang menyeluruh. Lembar observasi yang membantu saya memantau keterampilan teknik siswa secara langsung agar bisa segera diperbaiki jika ada kesalahan cara mengukur. Sementara itu, LKPD ini berfungsi untuk melihat sejauh mana siswa itu memahami hubungan antara alat ukur dan satuan secara tertulis. Dengan menggabungkan data dan pengamatan langsung atau observasi dan hasil kerja siswa berupa LKPD, saya bisa memberikan umpan balik yang sangat spesifik. Hasilnya bukan sekedar nilai, tetapi menjadi panduan bagi saya untuk menyesuaikan penjelasan materi agar siswa itu benar-benar siap dan mahir sebelum melangkah ke asesmen sumatif. Asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini dilakukan di akhir pembelajaran. Fokusnya adalah untuk penilaian akhir sejauh mana murid telah mencapai tujuan pembelajaran, CP dan TP setelah melalui proses belajar dan perbaikan pada tahap formatif yang telah dilakukan. Kegiatan utama yang dilakukan yaitu melakukan proyek mini market class. Di sini, proyek ini dilakukan untuk membuat penilaian yang bermakna atau otentik. Murid akan melakukan simulasi jual beli yang melibatkan pengukuran nyata. Aktivitasnya dalam mengukur panjang, murid harus memotong pita atau tali sesuai pesanan pembeli, misal 15 cm atau 1 meter. Yang kedua, aktivitas untuk mengukur berat, murid harus bisa menimbang bahan beras atau buah mainan tepat sesuai permintaan pembeli, misal 500 gram atau 3 kg. Rubrik skor analitik. Pada rubrik ini terdapat 4 kriteria yaitu akurasi pengukuran, penggunaan satuan, prosedur kerja, dan kemandirian, yang juga terdiri dari 4 baris skor. Yang pertama, skor 4 yaitu sangat baik, skor 3 sangat baik, skor 2 cukup, dan skor 1 perlu bimbingan. Seperti yang terlihat pada tabel yang ditampilkan. Yang selanjutnya itu adalah lembar hasil kerja. Lembar ini adalah lembar kerja mandiri tempat murid mencatat setiap proses dan hasil pengukuran yang mereka lakukan selama melaksanakan proyek minimarket sederhana. Dokumen ini menjadi bukti autentik bahwa siswa telah menyelesaikan tantangan pengukuran panjang dan berat. Tujuan utama dari rancangan asesmen sumatif ini bukan sekedar untuk memberikan nilai angka, melainkan untuk menguji kemandirian dan ketelitian murid dalam menerapkan konsep panjang dan berat pada situasi dunia nyata. Integrasi antara proyek yang kontekstual dan instrumen penilaian yang terstruktur ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa tidak hanya tahu teorinya, tetapi benar-benar mampu dan mahir melakukan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari asesmen sumatif ini menjadi gambaran utuh bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai secara bermakna. Demikianlah rancangan asesmen terpadu kami, yang pertama dari asesmen diagnostik, asesmen for learning atau formatif, dan ada juga asesmen sumatif. Dari asesmen yang telah kami buat untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan berdampak bagi murid. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.